Dilihatin dong kopi segar. Nggak mau. Pak, ini perusahaan asuransi keuangan, Pak. Tidak boleh hedon kita. Nggak boleh. Nggak boleh, tapi itu cincin 70 juta. Ya udah, gue tutup. Ayo cepetan. Mulai. Pas angin Cosmos Swadesta, tolong diinin dong. Di play. Sementara reksadana indeks dan reksadana konvensional lainnya, Bapak. Ini mah pekerjaan. Kok tuh? Ini anak. Tuh. Kembali lagi di YouTube channel AyoFest. Kali ini bersama saya Nada, kita akan bahas 4 jenis reksadana tidak konvensional. Tapi sebelum itu, subscribe dulu yuk YouTube channel AyoFest dan juga klik tombol loncengnya. Dan jangan lupa tonton videonya sampai habis agar kamu nggak ketinggalan informasi penting pada topik kali ini. Jenis reksadana pada umumnya yang kita ketahui yaitu reksadana konvensional yang terdiri dari reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Namun terdapat juga jenis reksadana non-konvensional yang merupakan jenis lain dari reksadana yang memiliki kaidah pengelolaan khusus atau struktur tertentu. Berikut adalah jenis reksadana non-konvensional. Yang pertama, terdapat reksadana terstruktur. Reksadana terstruktur terbagi menjadi 3 kategori, yaitu reksadana indeks, reksadana terproteksi, dan reksadana dengan penjaminan. Reksadana indeks merupakan reksadana yang portofolio investasinya mengacu pada indeks tertentu. Indeks yang dijadikan acuan bisa berupa indeks saham ataupun indeks obligasi. Perbedaan antara reksadana indeks dengan reksadana konvensional adalah reksadana indeks mengambil strategi investasi pasif dengan menghasilkan tingkat return yang setara dengan return indeks yang ditirunya. Sementara reksadana konvensional mencoba mengalahkan indeks yang menjadi acuan dengan menerapkan strategi investasi aktif. Reksadana terproteksi merupakan reksadana yang berusaha memproteksi nilai investasi awal investor. Mekanisme proteksi umumnya dilakukan dengan membeli instrumen surat utang atau obligasi dan memegangnya hingga jatuh tempo atau buy and hold. Sehingga, kecuali obligasi yang bersangkutan mengalami gagal bayar, maka nilai investasi awal akan terjaga seutuhnya. Reksadana dengan penjaminan merupakan reksadana yang menggaransi nilai investasi awal investor. Mekanisme garansi dilakukan dengan melakukan perjanjian dengan perusahaan asuransi sebagai guarantor. Dari ketiga reksadana terstruktur, hanya reksadana indeks yang bisa ditawarkan terus-menerus, seperti layaknya jenis reksadana konvensional. Sementara itu, reksadana terproteksi dan reksadana dengan penjaminan memiliki masa penawaran yang terbatas. Jenis reksadana non-konvensional berikutnya yaitu Exchange Traded Fund atau ETF. ETF adalah reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Reksadana ini merupakan pengembangan dari jenis reksadana indeks. Dengan prinsip yang hampir sama dengan reksadana indeks, perbedaan utamanya adalah ETF dapat dibeli melalui pasar sekunder, melalui pialang atau broker. Sementara reksadana indeks dan reksadana konvensional lainnya hanya dapat dibeli melalui manajer investasi langsung. Jenis reksadana non-konvensional yang ketiga yaitu reksadana yang mendukung sektor real. Jenis reksadana ini memungkinkan pembiayaan bagi sektor real antara lain dana investasi real estate atau DIRE atau di luar negeri dikenal dengan sebutan Real Estate Investment Trust atau REIT. Reksadana yang mendukung sektor real dibagi menjadi 4 yaitu DIRE, KIK-EBA, reksadana penyertaan terbatas, dan DINFRA. DIRE adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estate yang berkaitan dengan real estate dan atau kas dan setara kas. Jenis reksadana ini dapat membeli real estate dalam bentuk tanah, bangunan, gedung, ataupun saham dan obligasi perusahaan terbuka sepanjang diterbitkan oleh perusahaan berbasis properti. KIK-EBA secara sederhana adalah reksadana berbasis aset keuangan seperti surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, kredit kepemilikan rumah, kredit kepemilikan kendaraan, dan lainnya.
Reksadana Penyertaan Terbatas atau RDPT adalah reksadana yang menghimpun dana dari pemodal profesional dan selanjutnya diinvestasikan pada portofolio efek. Portofolio efek yang dimaksud di sini tidak terbatas pada instrumen pasar modal, namun bisa juga pembiayaan terhadap sektor real. Dana investasi infrastruktur atau DINFRA, wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh manajer investasi. Jenis reksadana non-konvensional yang terakhir yaitu reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan jenis reksadana yang pengelolaannya disesuaikan dengan kaidah syariah. Jadi dimungkinkan adanya reksadana syariah saham, reksadana syariah terproteksi, reksadana syariah indeks, dan jenis lainnya. Berikut tadi adalah penjelasan 4 jenis reksadana tidak konvensional. Gimana? Kalian sudah paham? Kalau kamu masih kepo tentang keuangan dan investasi, di part selanjutnya akan dibahas topik keuangan dan investasi lainnya. So, stay tune terus ya. See you in the next video. Ayo Fest, ayo investasi. Bye-bye!